Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, para pemirsa, para peruqyah dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian fikih ruqyah, yaitu masuk kepada rukun yang kelima, yaitu marqi fih. Marqi fih artinya adalah tempat pelaksanaan praktik ruqyah. Nah, tempat pelaksanaan praktik ruqyah ini adalah sesuatu yang sangat urgent sekali, sebagaimana layaknya tempat terapi secara umum, ya perlu ada hal-hal yang dipenuhi sebagai syarat agar apa yang dilakukan dalam proses terapi, khususnya di sini adalah ruqyah syariah, dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal. Apalagi proses ruqyah tidak sama dengan proses terapi yang lain. Kalau praktek dokter, ya mungkin bersih ya secara fisik, artinya tempatnya tidak ada najis, tidak ada kotoran. Tapi lebih dari itu, dalam praktek ruqyah kita perlu menjauhi beberapa hal agar ruqyah yang kita bacakan itu benar-benar memberikan efek maksimal untuk mendapatkan manfaat dari ruqyah syariah berupa kesehatan, ketenangan, atau problematika yang lain yang dapat diatasi dengan ruqyah syariah. Ikhwati fillah rahimakumullah, ada beberapa syarat ya, selain dari bersih, kemudian memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada pasien, ya misalnya sifatnya harus privasi di ruangan tempat pelaksanaan ruqyah, tidak dilihat oleh orang lain selain orang yang mendampingi pasien itu sendiri. Ya, kemudian selain itu, terkait dengan bacaan ruqyah atau dalam proses kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang mesti kita jauhi dalam proses ruqyah. Ya. Yang pertama adalah menghindari adanya tanda-tanda salib, ya. Kenapa kita mesti menjauhi tanda-tanda itu? Walaupun sebenarnya sangat mustahil di ruang ruqyah ada salib, ya. Tapi tidak mustahil, bisa saja terjadi ada hal-hal yang tidak kita sadari, apakah itu terlihat pada satu lukisan atau di pakaian dan sebagainya, maka itu pun mesti kita hindari, ya. Sebab dalam proses ruqyah kita sangat mengharap limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara disebutkan dalam satu hadis bahwa malaikat rahmat itu tidak akan masuk ya ke dalam ruangan atau rumah di mana ada salibnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah menyebutkan, ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatruk fi baitihi syai'an fihi tasalib illa naqadahu. Kata Ibunda Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan membiarkan atau tidak pernah membiarkan di rumahnya ada sesuatu syai'an fihi tasalib,
Jadi di situ bukan salib ya, tapi sesuatu yang terdapat padanya salib. Ya. Jadi tidak mungkin ada di rumah Rasulullah salib. Tapi sesuatu yang mungkin terlihat seperti salib atau gambar salib itu bisa saja terjadi. Nah, itu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkannya ada di rumah beliau. Illa naqadahu, ya, melainkan dia akan merusaknya, dia akan menghancurkannya, atau dia akan, kalau dalam bentuk benda mungkin dipatahkan, kalau dalam bentuk gambar mungkin dikoyakkan dan sebagainya. Nah, jadi jelas di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bukan mematahkan atau menghancurkan salib, tapi fihi ya syai'an fihi tasalib, sesuatu yang ada padanya salib, ya. Nah, jadi di sini kita memahami bahwa walaupun benda itu bukan salib yang sebenarnya, tapi boleh jadi dia akan berada atau dia berada pada benda lain seperti lukisan dan sebagainya, maka itu pun harus kita hilangkan atau harus kita hindarkan. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, jadi masalah ini adalah masalah akidah, ya. Nah, bukan masalah terkait dengan kita mencaci agama atau simbol agama lain, bukan. Tapi ini merupakan keyakinan kita sebagai umat Islam, mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah melihat sesuatu yang ada salibnya, beliau rusak atau beliau hapuskan, beliau kalau benda beliau patahkan dan sebagainya. Nah, jadi itu yang pertama. Jangan ada di ruang ruqyah atau di tempat pelaksanaan ruqyah terdapat sesuatu yang ada salibnya. Apalagi memang betul-betul benda itu berbentuk salib, maka itu mesti dijauhkan. Nah, yang kedua, dalam proses ruqyah di suatu tempat atau ruangan hendaklah tidak ada lukisan atau patung, ya. Lukisan makhluk yang bernyawa tentunya. Nah, kalau lukisan bunga, pemandangan, ya, lautan, gunung dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Tetapi apabila gambar atau lukisan itu berbentuk binatang bernyawa atau makhluk bernyawa, maka itu harus disingkirkan, ya. Termasuk patung-patung, ya, seperti asbak rokok misalnya berbentuk binatang kuda, ya, atau kucing dan sebagainya. Jadi itu mesti dihindari, ya, mesti ditiadakan di suatu tempat yang mana kita melakukan ruqyah di dalamnya. Nah, jadi di dalam satu hadis, ya, disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau, ya, melihat, ya, di depan pintu dan tidak mau masuk ke dalam rumah karena ada bantal yang berlukiskan sesuatu benda hidup, ya. Jadi melihat hal itu Rasulullah tidak mau masuk ke dalam rumah. Lalu Aisyah, ya, ibunda Aisyah melihat sesuatu yang tidak biasa dari wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berkata, "Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah. Apakah aku telah berbuat dosa?" Kata ibunda Aisyah. Rasulullah berkata, "Untuk apa bantal ini?" Aisyah menjawab, "Agar engkau bisa duduk dan bersandar padanya."
Lalu Rasulullah mengatakan, inna ashaba hadhihi suwari yu'adzabuna yaumal qiyamati. Sesungguhnya orang yang membuat gambar-gambar ini akan diazab, akan disiksa di hari kiamat. Yuqalu lahum, dan Allah mengatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, cobalah kamu hidupkan apa yang sudah kamu ciptakan ini. Wa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Sungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambarnya. Jadi di sini jelas bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai jika di dalam rumah atau di suatu ruangan ada benda-benda yang berlukiskan makhluk hidup. Jadi oleh karena itu kita dalam ruangan ruqyah sebaik mungkin jangan meletakkan atau memajang foto-foto yang berbentuk makhluk hidup. Ya. Di dalam satu hadis lagi Rasulullah SAW bersabda, man sawwara suratan fid dunya kullifa yawmal qiyamati an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikh. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa di dunia melukis sebuah gambar, tentunya gambar makhluk hidup, maka pada hari kiamat dia akan disuruh meniupkan roh, nyawa ke dalam gambar tersebut. Padahal ia tidak bisa melakukannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian dalam hadis lain tentang patung, Rasulullah mengatakan, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Rawahul Bukhari. Orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah orang yang ingin menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi patung yang utuh, seandainya ditiupkan roh ke dalam patung itu, dia bisa hidup. Seperti yang banyak kita lihat di jalan-jalan atau di rumah-rumah sebagian orang-orang kaya yang memajang patung-patung manusia secara utuh. Nah, itu orang yang membuat patung seperti itu nanti akan ditimpakan azab yang sangat pedih di hari kiamat, dan mereka akan diminta untuk meniupkan roh ke dalam patung ciptaan mereka itu. Nah, jadi dalam masalah gambar patung ini tentu ada pengecualian ya. Seperti misalnya patung untuk praktek kedokteran yang ada di rumah sakit atau di sekolah-sekolah kesehatan, di fakultas kedokteran yang mana di sana digunakan patung sebagai alat untuk praktek. Nah, hal-hal seperti ini dibolehkan ya. Jadi yang tidak dibolehkan itu adalah patung-patung yang diciptakan hanya sekedar sebagai dekorasi perhiasan tanpa ada tujuan yang syar'i. Jadi itu tidak dibolehkan, dan malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah atau ruangan yang ada patungnya. Nah, kemudian begitu juga gambar atau foto misalnya untuk kepentingan pembuatan kartu identitas, itu tidak masalah. Jadi pembuatan paspor, KTP dan sebagainya, kita boleh berfoto Mungkin yang dimaksud dalam gambar yang disebutkan oleh hadis tadi adalah gambar yang utuh, yang seandainya ditiupkan roh kepada gambar itu, dia akan hidup. Nah, tentu kalau pas foto tidak karena dia separuh badan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian selain itu termasuk juga yang tidak boleh
ada di rumah atau di tempat di mana ruqyah dibacakan, yaitu anjing. Nah, anjing ini binatang yang sangat akrab dengan manusia. Jadi kadang kita dipanggil meruqyah ke suatu rumah, terkadang ada anjing dan sebagainya. Maka mohon maaf ya, kita meminta kepada orang yang memiliki anjing tersebut agar tidak memasukkannya ke dalam rumah. Kalau dia berada di luar saja ya, sebagai anjing penjaga rumah seperti yang dulu ya dilakukan oleh sebagian umat Islam, kemudian juga digunakan untuk berburu, itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika anjing itu masuk ke dalam rumah, kemudian hidup bersama dengan penghuni rumah, bahkan mungkin makan bersama, tidur bersama dan sebagainya. Nah, rumah-rumah seperti ini tidak akan dimasuki oleh malaikat. Tentunya malaikat rahmat ya. Kalau malaikat maut ya tentu ya, apapun yang kita letakkan di rumah ya, malaikat maut itu kalau sudah sampai ajal seseorang pasti dia akan mencabut nyawa seseorang itu. Nah, jadi anjing ini adalah sesuatu yang tidak boleh berada di dalam rumah, karena kalau dia di dalam rumah malaikat tidak akan masuk ya. La tashabul malaikatu rifqatan fiha kalbun wala jaros. Ya, malaikat tidak akan membersamai ya kelompok manusia yang ada di dalam di tengah-tengah mereka ada anjing dan lonceng. Nah, jadi pernah ya suatu ketika sebagai asbabul wurud hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya merindukan kehadiran malaikat Jibril ya. Nanti ya seperti biasa mungkin ada wahyu yang akan disampaikan dan sebagainya, tapi malaikat Jibril tidak turun-turun, sehingga akhirnya ketika Rasulullah berada di tempat yang lain, Jibril baru kemudian turun dan berkata, mengapa ya engkau tidak turun? Nah, rupanya ketika Rasulullah berada di tenda ya, di tenda ketika beliau berhenti di suatu tempat, ada ya seekor anak anjing ya berada di bawah tempat tidur beliau. Nah, jadi setelah anak anjing itu pergi ya, barulah Jibril turun. Nah, dan Nabi mengatakan la tashabul malaikatu rifqatan atau rafaqatan fiha kalbun wala jaros. Jadi malaikat tidak akan membersamai orang-orang ya yang terdapat di antara mereka anjing ataupun lonceng. Nah, jadi berbeda sekali dengan anjing penjaga rumah atau anjing pemburu yang hanya digunakan di luar rumah ya. Nah, demikian juga lonceng ya. Kenapa lonceng itu tidak boleh? Karena menyerupai ya kaum Nasrani yang menggunakan lonceng ya di tempat-tempat ibadah mereka. Ya, jadi lonceng, salib itu hampir sama. Jadi oleh karena itu ikhwati fillah rahimakumullah, dalam ruangan ruqyah atau di rumah tempat praktek ruqyah tidak boleh ada lonceng ya. Kalaupun kita ingin mencari kemudahan supaya ada tanda-tanda kedatangan orang ya ke rumah kita, boleh dibuat bel dan sebagainya. Dan kalau sekarang pun sudah ada telepon dan sebagainya ya. Kemudian selanjutnya musik-musik dan nyanyian ya. Tentu musik-musik ini merupakan hal yang dilarang karena mengandung hal-hal yang melalaikan. Tentu dalam pembahasan musik ini sangat panjang sekali ya. Terdapat perbedaan ya pendapat di kalangan ulama tentang
musik-musik yang Islami tetapi menggunakan alat-alat musik. Nah, ini tentu bisa dibaca di dalam fikih ruqyah halaman 458 ya sampai halaman ya 460. Nah, kemudian jadi begini, kadang kita dalam proses ruqyah juga harus memperingatkan pasien ya atau orang-orang yang mendampinginya agar menonaktifkan ya handphone dan sebagainya. Kenapa? Karena boleh jadi saat kita meruqyah tiba-tiba terdengar musik dan sebagainya. Nah, jadi harus dijauhkan ya perkara-perkara yang bisa merusak konsentrasi ya seorang peruqyah dan juga yang dapat menghalangi terhantarnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena malaikat tidak masuk ya ke tempat-tempat seperti itu. Kemudian termasuk ya jimat atau tangkal. Ini juga harus dihindarkan dari pasien selama dia masih menggantungkan jimat atau menyimpan jimat di dompetnya atau di bajunya, di tasnya dan sebagainya, maka saat diruqyah tidak akan memberikan faedah, tidak akan memberikan efek yang baik kepada beliau dari ruqyah yang kita bacakan. Jadi oleh karena itu sebelum proses ruqyah dilakukan maka perlu ditanya apakah pasien itu memiliki jimat atau tidak. Kalau ada maka harus diambil dan tidak diberikan lagi kepada yang bersangkutan karena akan mengurangi atau tidak memaksimalkan efek ruqyah kepadanya. Kemudian juga bau busuk ya, bau yang tidak sedap mesti dihindarkan di tempat-tempat praktek ruqyah ya. Jadi jangan ada bau kencing ya, bau-bau yang tidak enak sehingga malaikat menjauh. Karena dengan kehadiran malaikatlah ya ruqyah yang kita bacakan itu memberikan efek yang maksimal. Ya, di dalam satu hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man akala min hadhil buqlah ya, siapa yang memakan sayuran ini yaitu as-saum ya bawang putih, wal basal bawang merah, wal kurrat ya yaitu bawang prei, fala yuqarribuna fi masjidina, janganlah dia mendekati masjid kami ya. Jadi orang yang memakan bawang merah, bawang putih, bawang prei itu dilarang oleh Nabi mendekati masjid tempat sholat. Bukan berarti dia tidak boleh ke masjid, tapi hukumnya makruh ya karena mengganggu orang lain di masjid itu dan juga mengganggu malaikat. Fa innal malaikah tata'azza mimma yata'azza banu Adam, karena malaikat juga merasa terganggu dengan sesuatu yang manusia terganggu dengannya. Jadi kalau kita terganggu dengan bau busuk, malaikat juga terganggu dengan bau busuk. Maka hal-hal yang seperti ini harus dihindarkan dari tempat-tempat praktik ruqyah. Jadi inilah beberapa hal yang mesti kita waspadai, termasuk ya asap rokok dan sebagainya. Jadi jangan sampai di tempat ruqyah itu ada yang merokok. Ya, walaupun tidak merokok saat diruqyah ya, tetapi karena kebiasaan dilakukan hal seperti itu di tempat ruqyah maka malaikat tidak akan datang. Karena malaikat akan jauh dari tempat-tempat yang dipenuhi oleh bau rokok ya. Karena bau rokok itu mengganggu manusia. Maka segala sesuatu yang mengganggu manusia maka dia akan mengganggu malaikat. Ya, maka sama dengan bawang putih, bawang merah ya yang mengganggu kita dengan aromanya yang tidak sedap, maka rokok pun seperti itu. Maka sangat disayangkan kalau ada peruqyah yang merokok. Nah,
pasti malaikat tidak akan mendekatinya dan tidak akan memberikan bantuan kepadanya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Ya. Jadi itulah ya beberapa hal yang terlarang dalam praktek ruqyah yang mesti kita hindari ya. Nah, jadi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ya dalam memaksimalkan tempat ruqyah agar benar-benar mendatangkan manfaat yang lebih baik, lebih maksimal. Yaitu yang pertama, mengambil dan memusnahkan jimat yang dipakai pasien. Itu sudah jelas ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, membersihkan tempat ruqyah dari pelanggaran-pelanggaran syariat ya. Jadi tidak boleh misalnya peruqyah perempuan didampingi oleh pacarnya atau orang yang bukan mahramnya ya. Atau dia memakai pakaian yang terbuka auratnya, itu tidak boleh. Nah, kemudian memberikan tausiah atau wasiat kepada pasien dan keluarganya tentang akidah ya, sehingga dapat menghilangkan ketergantungan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga ya kalau ada yang datang berpakaian yang terdapat salib, yang terdapat gambar-gambar yang tidak etis seperti gambar-gambar perempuan yang tidak menutup aurat atau gambar-gambar binatang ya dan sebagainya yang seperti yang disebutkan tadi, maka orang yang bersangkutan ya harus diberikan dia pakaian atau sarung dan sebagainya atau mukena supaya tertutup sehingga malaikat kemudian hadir ke majelis tersebut dan memberikan ya limpahan rahmat kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Rukun yang kelima ini merupakan rukun terakhir dari rukun ruqyah ya. Saya ingatkan kembali bahwa rukun ruqyah ada 5, roqi, marqi minhu, marqibih dan marqifih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan melalui beberapa video ya di YouTube saya ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh umat Islam yang menonton dan tentunya kepada para peruqyah dimanapun Anda berada. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan pada bab ketiga, yaitu praktek dan cara meruqyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan waktu dan kesehatan yang lebih baik sehingga bisa terus menjalankan aktivitas kita ya dalam menuntut ilmu, khususnya mengikuti kajian ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.